Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah masjid al-ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan, kesempatan, kekuatan, dan tentunya keimanan dan keislaman sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, suri teladan kita, qudwah kita, uswah kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, kerabat, dan juga pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajaran. Agar rahmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita menanti hari dan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pandangan Islam mengenai pendidikan dan guru. Mengapa hal ini penting? Karena pendidikan merupakan sisi yang berbeda dari semua makhluk yang Allah ciptakan. Dan pendidikan merupakan juga risalah atau wahyu pertama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dengan nama Tuhanmu, dan Tuhanmu adalah yang paling mulia. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Mulia, yang mengajarkan manusia dengan qalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa di dalam hidup ini kita sebagai manusia adalah makhluk yang pembelajar. Dalam pendidikan ada 3 unsur. Yang pertama adalah al-muallim, yang mengajarkan. Yang kedua adalah al-muallam, orang yang diajarkan. Yang ketiga adalah al-ilm, materi yang diajarkan. Jika kita membahas tentang pendidikan pertama, maka kita akan membahasnya berkaitan dengan manusia pertama, yaitu siapa?
yaitu Adam alaihi salam. Mengapa disebut pendidikan pertama? Karena beliaulah manusia yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa taala pada awalnya menjelaskan kepada malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang khalifah. Para malaikat mereka seperti keberatan atau bertanya-tanya, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak di muka bumi dan menumpahkan darah? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku lebih mengetahui. Aku mengetahui yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an sebabnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam nama-nama benda. Ya, nama-nama benda disebutkan pohon, buah-buahan, sungai, dan apa yang dilihat oleh Adam alaihi salam. Kemudian Allah mengatakan, wahai malaikat, sebutkanlah nama-nama tadi yang aku ajarkan kepada Adam. Tapi kata malaikat apa? Kata malaikat, subhanaka la ilma lana. Maha suci engkau, tidak ada ilmu yang kami miliki kecuali apa yang kau ajarkan. Artinya di sini malaikat mengaku kelemahannya bahwa mereka tidak memiliki ilmu sebagaimana Adam memiliki ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih Adam alaihi salam sebagai makhluk, sebagai manusia pertama yang akan memimpin bumi. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Jadi di sini siapa muallimnya? Muallimnya adalah Allah. Siapa muallimnya? Muallimnya adalah Adam. Siapa ilmunya? Ilmunya adalah nama-nama benda. Makanya kalau kita kecil, yang diajarkan apa pertama kali? Pertama kali adalah nama-nama, betul? Mungkin ada yang mengatakan, mengapa bukan tauhid ya? Waktu kecil kita tidak ngerti konsep itu. Ya, nanti kita jelaskan. Diajarkan, diperdengarkan, betul. Tapi di sini kita bahas dulu tentang Adam alaihi salam, yang ia diciptakan tanpa bapak dan ibu. Diajarkan apa? Yang diajarkan adalah nama-nama benda. Jadi kalau kecil kita mengajarkan bahasa, betul? Ya. Kita punya anak kecil, kita ajarkan dia bahasa sesuai yang kita berbicara. Kalau bahasa kukusan berarti bahasa kukusan. Kalau Jawa berarti bahasa Jawa. Kalau Sunda berarti bahasa Sunda. Kalau Indonesia berarti bahasa Indonesia. Dan subhanallah, kata peneliti, bayi itu memiliki kecerdasan bahasa. Golden age itu berapa tahun? Umur 5 ya, sampai 7-8 tahun. Penelitian mengatakan bahwa anak di umur ini bisa menguasai puluhan bahasa. Kalau dia dengar, makanya anak itu distimulan untuk belajar bahasa. Dan Adam alaihissalam diajarkan bahasa, mengenal ini nama itu nama ini, dan nama-nama benda, agar nanti Adam alaihissalam
siap untuk menerima pelajaran selanjutnya. Hanya kalau kita berbicara tentang pendidikan, ini sangat luas. Dan kemarin saya menghadiri acara wisudawan. Adik ipar saya, jadi ternyata yang paling banyak itu wisudawan dari Fakultas Tarbiyah. Jumlahnya 500 dibandingkan fakultas lainnya. Kenapa? Karena Islam bukan isinya ya, tapi pondasinya bisa menyampaikan tauhid, bisa menyampaikan syariat, fikih ya. Dengan apa? Dengan pendidikan. Itu poinnya. Maka dikembangkanlah teori-teori pendidikan dan juga materi-materi pendidikan. Kita kembali lagi kepada Adam alaihissalam, maka bahasalah bahwa nama-nama pendalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihi assalam. Ya, namanya anak itu dia mengikuti ucapan. Ada masa di mana anak itu apa? Ulang kata-kata orang tuanya. Makanya kemarin saya sampaikan sebagai orang tua, perkataannya akan ditiru oleh anaknya. Kemudian anak itu juga meniru kata-kata temannya dan lingkungannya. Jadi kalau kita punya anak, kita ngomong yang baik. Jangan berbahasa-bahasa yang aneh. Bahasa planet ya. Atau bahasa kebun binatang. Karena dia akan meniru. Bisa jadi dari orang tuanya atau dari lingkungannya. Dan inilah urgensi anak itu belajar bahasa yang baik. Jadi pendidikan pertama oleh manusia pertama adalah bahasa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "'Allamahul bayan." Manusia diajarkan kepadanya al-bayan, cara berkomunikasi, menjelaskan. Saya lagi ngomong, ada yang ceramahnya 1 jam, ada lagi kalau ustadz lainnya atau penceramah lainnya 2 jam, 3 jam. Gimana itu? Kita pikir dengan otak kita, kok orang bisa banyak ngomong sebanyak itu? Belum lagi kalau begadang sama temannya 5 jam. Sampai lupa besok ya. Ngapain? Bahasa Allah ajarkan al-bayan, menjelaskan, dan itu hanya ada pada manusia. Tidak ada makhluk lain yang diberikan al-bayan. Karena yang bisa menjelaskan baik secara lisan atau tulisan hanya manusia. Subhanallah. Benar ya? Karena kalau dengar kucing, bahasanya apa? Meong-meong aja. Dari zaman saya kecil sampai sekarang, meong-meong aja. Udah. Kalau kambing, embe aja. Satu kata doang. Ya. Embe ini lapar, embe ini atau takut disembelih, embe ini atau lagi bete. Tapi manusia Allah ciptakan bahasa ini. Dan dengannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tuh Pak. Allah mengajarkan al-bayan. Ternyata al-bayan ini bukan dengan satu bahasa. Bukan dengan satu bahasa. Di kukusan aja ada yang pakai bahasa Betawi, ada yang pakai bahasa Jawa dan Sunda, belum Indonesia. Bagaimana kalau kita berbicara tentang negara-negara yang jumlahnya ratusan, setiap negara punya bahasa, subhanallah, al-bayan. Ya. Dan itu hanya diberikan kepada manusia. Kita ngomong pakai bahasa Betawi kepada orang Rusia, mereka tidak akan paham. Ente paham nggak? Dia bilang nggak paham, cuman geleng-geleng aja. Nah, ini pendidikan yang pertama yang diajarkan kepada Adam alaihi salam. Ya, jadi kalau saya jelaskan pendidikan pertama artinya kepada manusia pertama.
Kapan Adam alaihissalam diajarkan tauhid? Kan begitu pertanyaannya. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam kisah yang populer ini dari sisi pendidikan, memerintahkan kepada malaikat untuk apa? Untuk sujud kepada Adam alaihi assalam, ya. Sujud ini sujud penghormatan. Pertanyaannya, mengapa malaikat diperintahkan sujud kepada Adam? Mengapa, Pak? Mengapa, Ibu-ibu? Karena memuliakan ilmunya. Jadi konsep memuliakan guru itu sudah ada dari sejak manusia pertama. Jadi kita bahasnya dari segi pendidikan dan berkaitan dengan hari guru kemarin. Ya, silakan dibuka tafsir-tafsir. Ya. Jadi sujud sini bukan sujud penyembahan, tapi sujud memuliakan. Ya, kata ulama, memuliakan apanya? Ilmunya. Kalau kita boleh nggak sujud kepada manusia? Nggak boleh, ya. Karena di sini sujud adalah sujud penghormatan dan ini sudah dihapus sujudnya. Kita tidak boleh sujud cium tangan ke guru, menghormati guru, itu sudah ada konsepnya. Kenapa Adam dimuliakan? Karena ilmu. Padahal kalau kita lihat malaikat diciptakan dari apa? Diciptakan dari cahaya. Tidak ada unsur tanah yang secara akal kita bahwa cahaya lebih mulia daripada tanah. Tetapi malaikat tidak diberikan ilmu, tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana Adam mendapatkan pendidikan. Itu poinnya. Ya, nah siapa di sini yang tidak menghormati guru? Illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi kalau orang yang nggak menghormati guru berarti iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kan begitu kan? Malaikat sujud semuanya kecuali siapa? Iblis. Dia nggak mau menghormati siapa? Nggak mau menghormati orang yang berilmu. Berarti kalau orang tidak menghormati orang berilmu, tidak menghormati gurunya, maka ia seperti iblis. Ya, na'udzubillah min dzalik. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya. Nah, ini kalau kita kupas ayat Quran dari beberapa dimensi itu nggak akan habis. Padahal ini ayatnya kita sering baca kan? Ya. Ada berapa juz? Juz 1. Bulan depan juz 1 masih. Kapan hatamnya? Nanti pas Ramadan, insyaallah 4 bulan lagi. Paling enggak juz 1 itu sering lewat kan? Kita baca ini, tapi di dalamnya kalau kita kupas ada dimensi-dimensi lain, ya. Bukan hanya tentang penciptaan Adam, kemudian Adam mendapatkan nikmat dan dikeluarkan, tapi ada dimensi pendidikan di situ. Dimensi pengajaran di situ, dimensi menghormati guru. Ya. Jadi sampai sini kita belum menemukan kata-kata tauhid. Belum ada, ya. Apa di sini tidak ada kata-kata tauhid, ya? Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kenikmatan yang Adam dapatkan di mana di surga. Bukan tauhid di sini yang ditekankan, Pak. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Oke, di sini enggak ada masalah. Kita paham semua, ya. Wahai Adam dan istrinya Hawa, tinggallah kalian di surga, makan apa saja yang kalian inginkan. Mau apa? Nah, nasi uduk ada ya. Lonsa ya. Ada yang bilang ke saya, nanti di surga ada nasi uduk sama jengkol nggak ya? Ya, pokoknya semua yang kita inginkan ada, ya. Ada. Sesuai dengan keinginan kita. Karena di surga nikmat itu, ya, tidak terbatas, ya. Jadi makanan-makanan yang ada dalam pikiran kita akan diberikan kepada kita. Gak usah khawatir. Sekarang gak usah mikir makanannya di surga, masuk surga. Mikirinnya makanan di sana, ya. Masuk surganya belum tentu, ya. Ya,
umat Islam semuanya pasti akan masuk surga. Pasti. Ya. Ya, tapi ada dua cara. Yang langsung masuk surga, yang mampir dulu. Ya, Bapak Ibu pilih yang mana? Yang mau langsung masuk surga atau mampir dulu? Ya, bukan ke warkop bukan ya, tapi ke neraka. Ya, itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Ya, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku akan masuk surga. Jadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya akan masuk surga. Baik langsung ataupun mampir dulu. Jadi sampai sini tidak ada masalah. Ya, yang menjadi masalah lain. Kalau kita lihat dimensi pendidikan, wala taqraba hadhihi syajarah. Jadi di sini bukan masalah tauhid, bukan. Ya, nanti ayat lain kita jelaskan. Yang kepada Adam alaihissalam, pendidikan yang diajarkan kepada Adam alaihissalam adalah la taqraba hadhihi syajarah, ikuti peraturan dan aturan. Ya, ada rules. Nah, itu ya. Kalau dulu saja Adam alaihissalam sebelum turun ke bumi ada aturan, boleh makan apa saja kecuali pohon terlarang, apalagi kita di bumi, betul nggak? Nah itu. Jadi pendidikan yang harus kita kuatkan lagi adalah menaati aturan. Tapi kalau saya lihat lampu merah lagi kosong, saya bablas aja Ustaz. Nggak ada CCTV ini, tiba-tiba di akhir tahun pas perpanjang STNK kena tilang. Kenapa? Ya, ada kamera ini, jadi langsung ke screenshot. Aturan adanya halal dan haram itu kan hidup. Yang kadang kita apain sih ya? Ribet banget dah ya. Jadi orang Islam ada yang halal, ada yang haram ya. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh, kan begitu ya. Padahal Al-Qur'an sejak awal, sejak Adam bahkan belum turun ke muka bumi sudah diajarkan apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Ada namanya aturan, ada yang boleh, ada yang tidak. Hidup kita demikian. Ya, kapan kita bebas dari aturan? Nanti kalau kita masuk surga di akhir, di hari kiamat. Di bumi ada aturan, ya. Betul? Ya, kita pengen semuanya halal. Pengen semua uang halal. Dari gaji, oke. Dari sogokan boleh juga, ya. Apalagi langsung transfer lebih bagus gitu. Ada aturan, wala taqraba, jangan kau dekati. Ya. Artinya apa? Ikuti aturan, larangan-larangan jauh. Ya, umat Islam harus sadar itu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, KTP-nya Islam, kita punya anak, oh ini Islam ini ribet banget ya, anak perempuan harus pakai jilbab, ya. Terus rambutnya nggak boleh tersingkap, betisnya nggak boleh kelihatan. Ya memang demikian. Karena kita hidup dengan aturan. Dan antara aturan dengan hukum berkaitan. Ya, ini bukan masalah di akhirat, di dunia juga demikian. Negara yang tertib dengan aturan, yang mengikuti hukum, kira-kira negara maju tidak? Negara maju. Dilarang merokok di tempat umum. Gak di tempat umum ya, di masjid aja. Ya, dilarang membuang sampah di sini. Yang buang sampah di sini, maka dia bener nggak buang di sampah di situ, tapi di sebelahnya. Oh, ente buang sampah kan bukan di sini, di sebelahnya. Ya, itu manusia. Ya. Yang buang sampah di sini adalah apa gitu? Oh, takut ya. Udah jangan buang sampah di sebelahnya aja. Gitu. Jadi hidup itu adanya aturan. Dan di antara aturan-aturan itu, nah kalau ditanya mengapa Adam alaihissalam tidak diajarkan tauhid di sini, ada nggak di sini? Belum ada. Di antara aturan-aturan itu adalah engkau tidak boleh menyekutukan Allah. Jadi sudah masuk di sini. Ya, aturan itu jangan menyekutukan Allah. Aturan itu sembahlah Allah.
Tuh, baru masuk di sini pendidikan tauhid, karena Adam alaihissalam tidak lahir dari seorang bapak dan ibu. Mana ayat yang berkaitan tentang anak yang lahir dari bapak dan ibu? Ada ayat dalam surah Al-A'raf. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Sini baru ada. Bahwa pendidikan, bahwa janji yang pertama kali yang diambil dari anak Adam ketika masih ada di perut ibunya, Nabi Adam di perut ibunya tidak? Tidak. Nah, setelahnya baru wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi diambil dulu komitmen siapa Tuhanmu, ya. Maka bayi sebelum lahirnya, ya, atau dikatakan oleh ulama setelah ditiupkan ruhnya, dia berikrar di dalam perut ibunya bahwa Tuhan kami adalah Allah. Taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Taqulu, jangan sampai engkau lalai dan engkau bilang nanti di hari kiamat kami lupa. Kenapa? Karena itu sudah diajarkan, sudah diingatkan, sudah didoktrinkan, sudah diambil janjinya kapan? Ketika manusia berada di rahim ibunya. Ya. Baik, jadi kalau kita runut di sini pendidikan Adam yang pertama adalah bahasa. Betul? Iya. Baru yang kedua adalah masalah aturan, ya, dan larangan. Dan di antara aturan dan larangan itu adalah menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukannya. Jadi kalau berbicara masalah akidah itu terus akan relevan setiap zaman dan setiap masa. Terkan? Masa udah Islam, ini KTP saya Islam, sampai kapan? Expirednya seumur hidup. Tapi masih suka kedukun, ya. Masih suka pesugihan. Nah, itu nggak akan habis, karena itu kita lihat terus orang-orang yang menyekutukan Allah. Bukan zaman sekarang aja, bukan dari zaman Hindu ataupun agama lain, tapi dari mulai zaman Nabi Sulaiman udah ada itu, namanya apa? Namanya perdukunan. Mana dalilnya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan orang-orang Yahudi mengikuti jejak pendahulunya di zaman Sulaiman yang mereka mengajarkan sihir, perdukunan. Ya, ilmu kebatinan. Sebenarnya ilmu batin itu bagus, ya. Ilmu yang apa? Ilmu yang bisa membuat hati kita bersih, hati kita lembut. Tapi kebatinan, pakai kebatinan, nah itu konotasinya apa? Negatif, ya. Jadi kalau ada orang lewat, matanya digini doang, wah dia langsung oleng. Wah langsung jatuh. Dia apa yang dikedipin sama Pak Haji, Masya Allah, sakti banget tuh, ya, matanya, ya. Nah, jadi ini adalah tentang pendidikan pertama, yang adalah bahasa, yang kedua adalah aturan dan larangan. Ya, maka Adam kemudian melanggar itu, ya, dan kisahnya kita tahu, fa'akhrajahum mimma kana fi yaqulna bitu ba'dhukum li ba'dhin adu wa lakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Disinilah Adam mendapatkan beberapa kalimat. Mendapatkan apa? Titah. Nah, ini. Ya, titah ini dalam bentuk kalam atau juga bisa jadi tulisan. Maka, ya, yang namanya pendidikan itu harus adanya kalimat. Ketiga itu adalah kalimat, yaitu bimbingan, baik tertulis ataupun secara verbal. Kita sebagai orang, sebagai pendidik, ya, murid kita siapa, Bapak Ibu? Murid kita adalah anak kita. Benar kan? Iya. Dan anak kita gurunya pertama siapa? Orang tuanya. Ya. Jadi kalau hari guru, anak itu yang diingat bukan gurunya pertama kali, bukan guru SD, bukan guru SMP. Orang tuanya, karena orang tuanya adalah gurunya yang pertama.
Benar nggak? Ya. Nah, anak itu harus mendapatkan kalimat. Kalimat itu apa? Bimbingan, wasiat, nasihat. Itu adalah pendidikan. Ya. Nah, jadi kalau kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, sampaikanlah kalimat dan jangan pernah bosan. Kadang kita bosan, oh anak ente nggak disuruh sholat, dia udah gede. Tetap, tetap aja kewajiban. Jangan buat. Anaknya udah 40 tahun, masa aneh masih disuruh lagi ngaji, suruh lagi sholat yang rajin. Ya, iya memang itu pendidikan, ya. Emang kalau anaknya memang malas, ya ajarkan. Jangan pernah bosan, ingatkan. Gitu kan? Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qul nahbitu minha fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di sini udah selesai. Habis itu tentang Bani Israel ya. Tapi pada pagi hari kita tidak akan bahas Israel ya, karena udah keseringan. Jadi kalau bahas Israel ini nggak habis-habis, ya, emang nggak habis-habis. Jadi kisah Adam di juz pertama udah selesai sampai sini. Habis itu apa? Ya Bani Israel. Jadi kisah Adam udah selesai, udah habis itu Bani Israel terus. Jadi jangan kaget kalau kita menghadapi Bani Israel, karena memang mereka menjadi umat yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran, lebih dari umat lain. Ya, baik. Jadi kalimat bimbingan itu perlu. Walaupun dia di sekolah juga belajar kan, tapi tetap dibimbing. Orang tua, ya. Nanti gurunya di sekolah ngajarin juga. Cuman kadang orang tua ekspektasinya tinggi. Oh, kok anak-anaknya sekolah, tapi dia begini, ya. Ngomongnya nggak bagus, ya. Akhlaknya buruk, ya guru cuman di kelas doang kan. Apakah guru mantauin, oh nanti ya bawa ini kamera pengintai ya kalau nanti saya enggak ya di rumah ngapain? Siapa di sini perannya? Orang tua, lingkungan. Guru itu sampai kapan? Di lingkungan sekolah aja. Di luar sekolah bisa nggak guru mengkontrol? Nggak bisa. Ya, kadang kita sebagai orang tua juga salah konsep. Oh, ini anak berapa? Ini anak bandel, masukin pesantren. Jadi kalau anaknya bandel masukin pesantren. Kenapa? Nggak mau aneh ngurus. Habis anaknya bandel, ya. Masuk pesantren bukannya semakin bagus malah parah. Oh, anak saya mana ya? Pak kabur kemarin. Astagfirullah. Manjat tembok. Nah tidak adanya kesadaran. Ya. Gitu. Jadi ini salah persepsi orang tua. Ini kunci, kata kunci. Orang tua banyak menyerahkan anaknya ke lembaga pendidikan. Ya. Mereka merasa bebas untuk tidak mendidiknya lagi. Pokoknya kalau masuk sekolah, nanti kalau misalnya anak gurunya dikomplain, kenapa anak saya begitu? Saya nggak tahu Pak. Ya, dia habis pulang tiba-tiba ya sama temennya ya tawuran, saya nggak tahu. Ya. Masa saya ikutin dia, tiba-tiba dia narkoba, saya nggak tahu. Ya, itu kan? Ya, pokoknya anak dimasukin pesantren, ya. Orang tuanya nggak mau jenguk. Mak, kapan kesini? Ntar kalau ente udah selesai ya. Iya, ada yang begitu. Masukin pesantren, udah dilepas gitu aja, nggak pernah dikunjungin, nggak pernah ditelepon. Ya. Parah. Kenapa? Pokoknya ente nggak mau ngurusin ente, biar nanti orang-orang di pesantren yang ngurus ente. Tidak bisa, walaupun anak kita di pesantren, awasi dia. Bagaimana ngawasin dia? Ini saya penting. Paling nggak WA ke gurunya seminggu sekali, telepon seminggu sekali. Jangan dilepas gitu, itu nggak benar, Pak. Nggak benar, ya. Udahlah, ya gimana anaknya? Gimana anaknya? Wallahu a'lam. Pokoknya di sana
mau dia gimana, wallahu alam lah. Jangan, ya, karena sekarang Allah mudahkan alat komunikasi, paling nggak WA seminggu sekali, ya kalau nggak bisa video call 2 minggu sekali, gampang sekarang. Awasi, bimbing anaknya. Enak ya, di pesantren kamu yang rajin ya, gitu, kamu yang semangat, butuh motivasi, ya apalagi anak-anak sekarang. Betul kan? Sekarang ini terus banyak motivasi, ya. Baru belajar sedikit, wah butuh healing ya. Refreshing dulu ya, baru belajar 3 hari, refreshing 2 hari. Anak sekarang demikian. Iya. Kan enggak? Kalau dulu kita semangat sama gurunya, dimarahin, ditanya takut. Sekarang anak dimarahin gimana? Di belakang aneh panggil ya, preman-preman biar ngepung ente nanti dipukulin nanti kan. Ya jadi tema pendidikan itu karena kemarin masih hari guru itu sangat menarik ya. Dan saya ulangi lagi ya, lembaga pendidikan itu tidak pernah sepi ya. Apalagi yang gratis gitu, masih ramai. Apalagi yang terjangkau ya. Dan fakultas pendidikan itu paling banyak. Ya karena memang orang butuh apa? Guru, ya. Guru. Maka memuliakan guru adalah satu kemestian, ya. Jangan kita hinakan guru, ya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, "Man 'allamaka harfan fahuwa ustaz," ya. Siapa yang mengajarkan engkau satu huruf adalah guru, ya. Jadi ustaz itu adalah guru, ya. Tapi kalau ustaz di Indonesia guru ngaji. Nah, kalau di Maroko guru olahraga ustaz. Guru matematika ustaz. Semuanya ustaz. Iya, nanti jangan ada ustaz. Oh, aneh bukan guru ngaji. Iya, tapi kan ente guru masak ya. Ustazah juga. Ya. Jadi pendidikan yang pertama yang diterima oleh Adam adalah bahasa. Yang kedua adalah mematuhi ya aturan. Yang ketiga adalah kalimat. Adam mendapatkan apa? Kalimat. Kata-kata bimbingan. Ya. Arahan. Begitu. Ada maksudnya. Jadi kan mengarahkan ya. Walaupun mungkin isinya ya itu lagi, muter lagi kan. Tapi manusia itu berapa? Diingatkan. Dan itulah manusia. Ya. Perlu diingatkan. Kalau malaikat sekali udah selesai. Benar nggak? Ya, nggak perlu diajarin lagi udah sekali selesai. Dan malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perintah udah, tapi pendidikan untuk menjadi mempunyai ilmu. Siapa yang punya? Manusia. Ya, yang merancang masjid Al-Ikhlas ini begini bagusnya ya. Desainnya seperti ini, nyaman, ada karpetnya, siapa? Malaikat apa manusia? Manusia. Karena kecerdasan dan ilmunya itu. Bayangkan. Ada nggak yang bisa buat yang mendesain, yang buat seperti ini selain manusia? Kenapa? Karena Allah ajarkan kepada manusia. Agar dengan ilmu itu kita menjadi apa? Menjadi nyaman, menjadi ya hidup dengan baik, gitu kan. Dulu di zaman Nabi ada karpet nggak? Nggak ada. Ya, kalau sholat habis sujud keningnya langsung bekas. Aneh nih, keningannya hitam. Ya. Hitam kenapa? Tadi aneh gosokin di itu ya karpet. Dulu memang Rasulullah SAW keningnya coklat. Kenapa? Karena nggak ada karpet. Sekarang yang ada karpet siapa yang membuat? Manusia. Ya, agar kita nyaman beribadah. Kan ada tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ilmu yang Allah berikan kepada manusia agar manusia bisa melakukan ibadah kepada Allah dengan baik dan dengan nyaman, kan begitu. Nah, ini balik lagi ya. Ya, semua ilmu yang diajarkan kepada kita harus ada tujuan apa? Tujuan ibadahnya. Jelas ya? Ya, aneh bisa
benerin komputer, bisa ngilangin virus. Buat apa? Supaya bisa ya menyebarkan dakwah Islam Al-Quran. Bagus. Ya, aneh bisa masak. Buat apa? Ya, supaya memberikan makanan terbaik buat duafa atau santri atau suami aneh, kan begitu. Ada apa? Nah, kalau suami punya istri yang pinter masak, suaminya senang nggak? Senang ya. Tapi kalau istrinya masak mie terus tiap hari, Kembul. ini mie rebus, besok ini mie rebus beda pak, ini mie rebus rasa kari. Besok, oh, ini mie lagi, ini rasa ayam bawang. Itu karena apa? Karena ilmu kan, ibu, ilmu. Jadi kita memikir, ini mah apa sih, emang istri mah harus 3 bisa dapur sumur kasur, tapi itu ada ilmunya. Bagaimana dia bisa mahir di dapur kalau nggak ada ilmunya? Benar nggak? Jadi suami nyaman. Akhirnya kalau suami nyaman di rumah, nggak kepikiran macam-macam. Betah di rumah, ya. Kok nggak keluar? Enggak, karena istri aneh rajin masak, enak. Oh, ya. Itu suami juga demikian, ya. Punya ilmu dia amalkan, ya. Sehingga apa? Sehingga dia menjadi manusia yang bertanggung jawab, taat. Ya. Si bapak lagi pergi jauh nih keluar kota, kata istri, aneh percaya, karena suami aneh bertakwa kepada Allah. Kayaknya ini si bapak udah nggak kelihatan sih, jangan-jangan kalau dia punya ilmu dan ilmu itu tadi ya sesuai dengan apa yang dipelajari oleh Adam alaihissalam, bahwa ilmu itu mengikuti aturan ya dan menjauhi larangan, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Baik ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak-bapak, pada hari ini adalah tema kita, yaitu tentang pendidikan pertama di dalam Islam, bahwa Nabi Adam alaihissalam sejak awal beliau adalah ya manusia dan makhluk mendapatkan pendidikan. Siapa yang mendidiknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diajarkan tadi? Ya, diajarkan yang pertama adalah masalah bahasa. Ya, gunakanlah bahasa yang baik dan benar sesuai ejaan terbaru ya. Nah, jadi bahasa ini adalah berkomunikasi. Yang kedua adalah ikuti apa? Aturan dan tinggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah kalimat, bahwa kita butuh yang namanya ya bimbingan. Bimbingan itu bisa jadi kitab, bisa jadi buku, bisa jadi ceramah ya. Agar apa? Agar kita menjadi orang-orang yang benar-benar sesuai yang Allah inginkan, yaitu menjadi manusia yang terdidik dan menjadi manusia yang mengamalkan ilmu yang dipelajari. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya, silakan ya bertanya. Silakan. Ya. Ya. Bagus sekali. Ya, jadi mengapa Adam dan Hawa dipisahkan di muka bumi? Nggak langsung aja jadi nanti kalau di bumi ente bareng-bareng bersama ya. Ada hikmahnya ya. Kata ulama ya, hikmahnya lah agar Adam dia ingat ya, dia sadar ya untuk merenung apa yang ia lakukan dari kesalahan. Nggak lama kok, cuma 10 tahun. Kalau apa sama ibu 11 tahun bisa nggak Bu? LDR ya. Tapi Adam itu ya, kata ahli sejarah Ibnu Katsir dan lainnya, umurnya 950 tahun ya. Jadi 10 tahun dari 900 tahun cuma sedikit. Kalau saya, Ustaz, umur saya nggak tahu berapa nih. Ya masa umur saya cuma 80-90 tahun, pisah dari istri 11 tahun ya. Ya, jadi untuk apa? Agar Adam
merenung atas kesalahannya, ya, introspeksi diri, itu hikmahnya, gitu ya. Jangan lupa tuh, Adam umurnya berapa? 950 tahun. Nuh 1620 tahun. Musa 350 tahun. Ibrahim 175 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Paling pendek itu adalah umur umat ini. Iya, jadi memang kita jatahnya sedikit. Kalau gitu besokannya doa supaya dapat umur seperti umur Nuh ya. Nanti nggak pensiun-pensiun, bingung nih orang di kantor kok ente aman, baru 1000 tahun umur. Ya, iya. Jadi Adam umurnya lebih pendek daripada Nuh. Ya, itu disebutkan oleh 900 tahun. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dan kita berdoa, ya. Dan tak lupa kita mendoakan Palestina dan saudara-saudara kita di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansurhum ala a'daihim. Allahumma ahlik a'daka ala a'da'id-din. Allahumma rudd al-masjid al-aqsa ila aydil muslimin. Allahumma ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma arzuqna as-salamata fid din wad dunya wal akhirah. اللهم اجعل هذا البلد بلدا امنا مطمئنا ياتيه رزقه ولا من كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم.